Saya ini terus terang aja berselancar di antara sistem yang sebagiannya itu Anda nggak paham. Karena saya melihat betul dari dalam apa yang terjadi dengan partai politik misalnya, teman-teman sekalian. Misalnya, orang Indonesia nggak paham bahwa tugas anggota dewan itu adalah oposisi. Ini yang dikaburkan oleh partai politik sehingga anggota dewan itu kadang-kadang ikut partai. Salah, anggota dewan ikut rakyat. Makanya saya mengupayakan waktu itu kenapa jurisprudensi pertengkaran saya dengan partai yang menyebabkan saya bertahan sebagai anggota dewan tanpa partai harus menjadi jurisprudensi. Tidak boleh anggota dewan kita ini takut kepada partai politik, tidak boleh. Karena dipilih rakyat. Dan dia nanti hadir di DPR itu adalah mewakili rakyat. Dan dia berbicara mengoposisi semua yang datang dari pemerintah. Tugas dari rakyat. Nah, saya terus terang dua periode di zaman Pak SBY, satu periode di zaman Pak Jokowi. Kayak tidak dimengerti sama orang karena saya suka mengkritik pemerintah yang partai saya ada di dalamnya. Loh, saya mengatakan dalam sistem kita, anggota dewan itu dipilih untuk oposisi, berbeda dengan sistem parlementer. Dalam sistem parlementer, eksekutif tidak dipilih oleh rakyat, yang dipilih adalah legislatif. Legislatif membentuk pemerintah. Kalau koalisi besarnya terbentuk, namanya ruling majority, dia mimpin negara. Diangkat seorang Perdana Menteri, biasanya dari partai terbesar. Kalau dia kalah, dia menjadi opposition. Tidak ada eksekutif. Pada dasarnya rakyat tidak memilih eksekutif. Perkelahian adalah antara anggota legislatif. Sehingga mereka bisa pindah. Begitu besok pindah ke sebelah kiri, yang tadinya adalah oposisi, minoritas, menjadi mayoritas, ini yang berkuasa. Besok dia pindah ke kanan. Dari yang kanan ini berkuasa, ya kan? Atau dia pindah dari yang berkuasa pindah ke sebelah kanan yang tadinya oposisi. Ini jadi oposisi, ini jadi penguasa. Makanya dulu di tahun 50-an kita menolak sistem ini karena begitu labilnya pemerintahan pada waktu itu. Ada pemerintahan yang umurnya cuma 3 bulan, cuma 6 bulan. Kabinet Syahrir, Kabinet Nasir, Kabinet Burhanuddin Harahap dan sebagainya itu adalah kabinet-kabinet yang ringkas. Sehingga kita beralih kepada sistem presidensil. Nah, sistem presidensil itu bagaimana? Begini cara presidensialisme. Saya pilih eksekutif di ruang eksekutif. Saya titipkan uang dan kekuasaan pada mereka. Lalu saya pilih legislatif di ruang legislatif. Saya bilang, saya pilih kamu jadi oposisi. Persetan partainya mau masuk kabinet, mau bergabung dengan pemerintah, tidak peduli. Kamu wakil rakyat, saya pilih sebagai oposisi. Maka tugas anggota dewan itu adalah pengawasan, legislasi, anggaran. Dan semua ini nuansanya adalah oposisi terhadap pemerintah. Cuman dibatasi. Kalau parlemen dalam sistem parlementer bisa menjatuhkan kekuasaan, dalam sistem presidensialisme, DPR tidak bisa menjatuhkan presiden. Jadi aman sebenarnya. Yang problem termasuk teman tadi yang dari kami ini, karena teman-teman itu tidak nuntut kepada anggota dewan yang sedang tugas. Saya ini udah nggak tugas teman-teman sekalian. Begitu saya tidak tugas, tidak ada gaji saya nggak dikasih ya. Tapi imunitas juga nggak ada lagi. Kita ini salah ngomong kena ITE. Yang kita tentang itu tapi masih ada di situ. Salah ngomong kena tindakan tidak menyenangkan. Tapi anggota dewan, ya ini juga pelajaran nih karena mau musim pemilu. Anggota dewan Anda dipilih, waktu dipilih itu diberikan oleh rakyat itu tidak saja gaji, protokoler dan lain-lain, juga imunitas. Anggota dewan Anda itu tidak boleh ditangkap polisi, tidak boleh. Karena kata-katanya di dalam pelaksanaan tugas. Tapi tiba-tiba anggota dewan Anda pergi ke Jakarta, jadi calo bansos. Jadi penyalur bantuan pemerintah pusat. Tidak pernah kita melihat dia mengaum di legislatif sana. Menginvestigasi korupsi yang ada. Memeriksa, mengajukan hak bertanya, hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, tidak pernah. Bahkan yang kita sedihkan itu misalnya di Komisi 1.
BTS ini. Korupsinya itu, anggaran yang diturunkan, itu pemerintah kan pikirannya gini, ada daerah terpencil, mungkin Lampung nggak ada daerah terpencilnya, saya nggak tahu ya. Tapi di daerah terpencil itu internet susah. Orang mau main TikTok nggak bisa, ya. Anak-anak sekolah belajar susah. Udah, kata pemerintah bangun 4.800 BTS. Keluarkan uang 24 triliun. Uang itu sudah dikeluarkan dari kas negara 12 triliun. Yang sudah cair 8 triliun. Berapa BTS yang dibangun? Kurang dari 100 dari 4.800 BTS. Komisi 1. Kenapa anggota dewannya nggak marah? Kami dulu di zaman saya ada Pansus Senturi, korupsi cuma 6,7 triliun, bailout Bank Senturi. Ributnya itu 2 tahun, nggak selesai-selesai. Tapi sekarang ini ada korupsi 24 triliun BTS, diam saja. Ada transaksi janggal di Komisi 11 Kementerian Keuangan 349 triliun, diam. Nah itu yang saya perlu Anda tanya. Kenapa anggota-anggota dewan ini yang harusnya jadi singa di sana, karena mulutnya kita berikan imunitas, tidak bersuara. Saya khawatir ada pembagian di belakang layar itu. Nah menurut saya cara berpikirnya gitu, jangan persoalkan saya, kalau saya ini udah pensiun. Anda nggak boleh menuntut saya kenapa nggak ngeritik Jokowi lagi. Siapa saya? Saya kan tidak Anda kasih gaji. Saya nggak dikasih imunitas. Kok saya harus mengeritik Pak Jokowi? Sementara orang yang bertugas yang sudah diberikan imunitas dikasih gaji tidak mengeritik Pak Jokowi. Terus saya sebagai rakyat yang lagi susah cari makan ini disuruh ngeritik Pak Jokowi. Kan nggak boleh begitu. Kita nanti kayak dianggap oleh orang bukan post power syndrome. Wah itu ada anggota DPR satu tuh masih ngoceh aja, kayak dia itu masih anggota DPR gitu. Bener juga kalau orang bilang begitu. Karena tugas kita kalau sebagai rakyat adalah melihatnya dari luar. Sehingga yang kita kritik semua, termasuk kesempurnaan sistem. Kenapa ada 580 anggota dewan sekarang ini diam dengan begitu banyak pertanyaan di tengah masyarakat? Itu yang kita mesti ajukan.